hari ini kita rame banget nih live-nya nih. Ada dari banyak banget sobat milenial. Sebelum itu mau perkenalin dulu, di sebelah aku sudah ada tim dari JKT48. Hai. Hai, ini dari Anin ya? Iya, Hai, aku Anin dari JKT48 tim K3. Dan dirimu, Jinan? Aku Jinan dari JKT48 tim K3. Jadi ada dua tim K3. Iya, Ini yang lama, satu yang baru. Kenapa kita mendatangkan JKT48 K3 hari ini? Karena sebentar lagi tanggal 14 Februari menyambut Valentine bakal ada konsernya K3 versus K3. Oke, itu gimana sih? Mungkin banyak yang bingung kali ya, ini kenapa K3 versus K3, bukankah mereka satu tim gitu? Mungkin ada yang mau jelasin? Mungkin memang banyak yang mempertanyakan kenapa melawan timnya sendiri gitu. Tapi di sini kita mengambil tema K3 versus K3 dengan maksud untuk bertujuan anak-anak yang baru masuk di tim K3 ini bisa dapat beradaptasi dan menunjukkan diri mereka tuh mereka pantas berada di tim K3. It's like somehow like a challenge gitu Ya, ya. betul. Karena tim K3 itu dikenal dengan banyak apa ya? Banyak tantangannya. Selalu dapat tantangan setiap tahunnya. Emang apa aja tuh tantangannya kira-kira? Kalau aku itu masuk tim K3 emang bukan dari awal tim K3 sih, karena aku pindahan dari tim T juga gitu kan. Ya mungkin aku memang lebih lama dari Jinan. Aku waktu itu udah pernah dapet challenge konser juga di K3, Jangan Kasih Kendor namanya. Itu kayak gimana itu konsernya? Boleh jelasin sedikit nggak? Konsernya kayak apa ya? Dulu kan Mirip-mirip kayak gini mirip-mirip juga. kayak Jadi gini juga. ibaratnya challenge untuk yang bareng-bareng. Terus kayak banyak surprise-nya banget di konser itu, yang fans-fans itu pada bilang, wah ini konser terseru yang pernah mereka tonton se-JKT sih, gitu katanya. Tapi menurut aku buat konser K3 versus K3 ini adalah konser yang lebih seru lagi dari Jangan Kasih Kendor sih. Emang serunya kayak gimana sih? Persiapannya coba deh. Tadi katanya juga sempat cerita ya tiap hari latihan. Betul. Sampai malam. Persiapannya kayak gimana? Persiapannya tuh lebih kan di sini kalau bisa dilihat di website jkt48.com/K3 versus K3, di situ bisa dilihat layout buat konsernya ya, layout stage-nya gimana. Jadi stage-nya itu tempatnya kan di Gor Bulungan. Nah, tengahnya itu stage, nanti penontonnya tuh ada di sisi kanan dan kiri. Jadi ada di dua sisi. Kita biasanya kalau stage kan di Depan kayak teater gitu ya. Itu kan benar-benar 360 derajat itu melihat kita gitu. Iya, betul. Lebih intimate juga nggak sih? Iya. Jadi kayak ibaratnya kamu bisa ke kiri, ke kanan, ke depan. Nah, di situ letak keunikannya tuh banyak konfigurasi. Ini kayak pertama kali di JKT48 konser kita kayak bikin konfigurasi yang unik ya. Misalnya kayak tiba-tiba ke kanan, terus kayak penonton yang sini, penonton yang sini, terus kayak bisa apa ya, tukeran gitu ya. Itu kayak udah di bener-bener spill dikit nih. betul, itu Jangan kayak kebanyakan. kanan kiri. Wah, itu keren banget sih guys. Kalau misalnya penasaran harus nonton. Kan ini kayaknya mau menjadi konser yang spektakuler nih. Tantangan apa aja sih yang kalian hadapi sampai akhirnya kalian ya tantangan sampai sekarang masih tantangannya ya? Iya, benar. Sampai nanti hari H. Jadi tadi kan udah dibilang yang stage-nya di tengah-tengah itu kan kita biasanya kalau penonton di depan, kalau kita ngadep belakang kita bisa istirahat ya. Bukan kita yang kayak kalau kita perform kan pasti capek ya. Jadi kayak ya udahlah nggak usah berekspresi. Gitu ya. Dan ini kalau kita mau ngadep belakang itu masih ada penonton Kak. Iya kan? Iya kan? Jadi kayak bener kita sih, benar-benar harus full berekspresi gitu. Oke, nggak boleh stop, mukanya itu nggak boleh bengong, nggak boleh poker face ya. Nggak boleh. Kita ngos-ngosan gitu nggak boleh. Makanya kita dari 2 minggu yang lalu ya kita mulai latihan fisik, latihan lagu-lagu yang belum pernah kita bawain juga gitu. Terus challenge-nya lagi adalah kita harus mendapatkan 1.000 penonton. Aku juga dengar katanya ada salah satu playlist Iya. yang katanya itu nggak akan dimainin kalau penontonnya nggak tembus 1.000. Iya, jadi itu kita harus tembus 1.000 penonton. Kalau nggak tembus 1.000 penonton, jadi kita nggak dapat setlist baru. Jadi setlist baru itu yang biasa kita bawain di teater. Oke, itu apa namanya? Nama setlistnya? Nama setlistnya itu Ramune no Nomikata, baru itu. Jadi kayak
Kan Sakagari setlistnya udah dari tahun lalu ya, udah lama ya. Jadi kayak emang setiap tim tuh membutuhkan setlist baru gitu, lagu-lagu yang baru untuk ditampilkan di teater. Nah karena Sakagari ini udah lumayan lama, jadi kan wajib diganti. Tapi K3 kan nggak mau main ganti gitu aja, harus ada tantangannya dulu supaya kita bisa mendapatkan setlist baru. Kalau gitu, kalau mau lihat tim K3 mainkan setlist itu, ya udah makanya Iya. harus beli tiketnya gitu ya. Iya. Beli tiketnya di mana sih, guys? Bisa didapatkan di teater JKT48 di tiketingnya di Mall FX Sudirman lantai 4 dan juga di website jkt48.com/K3 versus K3. Oke, mantap. Itu kapan kira-kira? Apakah ada early bird? Oh, iya. Apa ada maksimal? Maksudnya kayak terakhir belinya tuh harusnya kapan? Terakhir beli on the spot masih bisa. On the spot masih bisa ya? Oke. Tapi kalau on the spot Kalau kan udah enakan. 1000 udah sold out. Oke, emang maksimalnya 1000 Iya, ya? emang karena kapasitas gedungnya juga 1000 orang penonton, jadi emang cuma segitu aja. Oke guys, kalau gitu sebelum sold out harus di booking ini. Iya, Harus karena di udah booking. terjual 600 lebih tiket. Hmm. Sisa sedikit. Karena kita setiap penjualan tiket itu kita ada benefitnya masing-masing kan. Benefitnya apa aja? Benefitnya? Benefitnya itu yang pertama 100 orang penonton dapat front row ya. Iya. Jadi bisa Dapat. duduk di depan, Iya. bisa lebih dekat melihat kita. Gitu. Dapat front row dan juga special video dari kita. Nanti akan dikirim setelah konser berlangsung. Video masing-masing. Bisa handshake juga nggak? Oh enggak itu Enggak enggak ya? termasuk Enggak. beda Enggak, lagi. Beda, betul Itu beda beda ya. lagi. Jadi kalau handshake harus tetap ke teater JKT48 Iya, ya. Nah, betul. oke, nggak apa-apa. Tapi kan mau menyaksikan juga konser-konser spektakuler yang nggak biasa. Kan Betul. kalau di teater itu udah reguler ya. Iya. Ini sesuatu yang beda. Ada nggak sih konsep-konsep lain selain tadi panggung, terus juga tadi versus K3 lama, K3 baru, challenge segala macam. Ada temanya nggak untuk konser ini? Tema khusus mungkin? Karena kita jadi di tim K3 sekarang kebanyakan generasi baru ya Kak, banyak junior-juniornya. Sedangkan aku udah termasuk senior karena aku udah mengikuti konser yang tahun kemarin yang Jangan Kasih Kendor itu. Jadi kita karena nggak seimbang jumlah junior sama seniornya. Jadi kita mengajak ex member JKT48 lagi untuk perform bareng kita. Serius? Iya. Ada JKT48? Ada. Siapa aja? Belum boleh tahu. Udah boleh. diumumin. Ada diumumin siapa aja mungkin boleh. Ada Yupi, ada Naomi, Ayana, Sinka, siapa lagi? Lydia, Rahel, Saktia, masih banyak lagi ya. Seru banget. Berarti ini kayak reunian sama Kayak reuni ya, alumni ya. benar. Asik. Wah, Pasti ini kan banyak tuh fans-fans yang kangen juga kayak ex member kan dia udah misalnya udah lama keluar gitu ya kayak Kak Naomi atau Kak Uti terus tiba-tiba dia perform lagi pasti kan kayak wah yang ditunggu-tunggu nih gitu. Ya benar-benar unik sih kali ini konser. kalau boleh tahu nih proses persiapan dari latihan dan segala macam itu udah dari bulan kapan sih? Baru 2 minggu yang lalu sih. Baru 2 minggu yang lalu. Tapi sudah sekitar berapa ya 90% lagi. Iya, kita. 90% Itu udah. gimana caranya kalian bisa latihan cuma 2 minggu? Maksudnya baru 2 minggu ini kan bentar lagi ya. Kira-kira ya sebulan lah ya. Total latihannya kalian nggak sebulan setengah lah ya. Nggak nyampe, kan orang biasanya berbulan-bulan untuk membuat sebuah konser spektakuler. Itu gimana kalian latihannya tuh? Apakah dari pagi ke pagi mungkin? Kita memang sudah dibiasakan ya dari dulu. Emang kalau latihan itu menyesuaikan sama jadwal kita juga karena misalnya kita masih ada yang sekolah, yang ada kuliah juga. Jadi itu mulainya dari sore. Ya mungkin selesainya ya malam sih. Emang malam buat anak seumur kita ya. Tapi ya kita enjoy aja karena kita pengen membuat show yang sangat bagus. Jadi kayak kita kayak terpacu gitu loh. Kita pengen nih bikin konser yang biar orang lain tuh inget banget sama konser kita yang kali ini gitu sih. Oke. Ada kisah-kisah nggak selama proses kalian latihan nih? Apakah ada hal-hal yang kalian suka atau kalian kenang atau di memorable moment gitu? Kalau aku kan sekarang lagi double team nih Kak. Aku lagi di tim K sama tim J juga. Jadi kemarin itu dalam seminggu full itu tuh aku 6 kali show. Wow, Dan gila sih, kayak kamu keren 1 kali banget. show, 2 kali show itu aja kayak udah kayak bener-bener tenaga kita tuh udah habis gitu. Tapi karena aku kayak ya
tanggung jawab aku juga buat double team, jadi kayak yang mau gimana lagi kan. Jadi setiap pulang show itu aku selalu lanjut latihan lagi. Dan kemarin sempat latihan fisik ya bareng-bareng, dan itu aku yang kayak wah kak aku udah gak kuat banget, jadi kayak aku diem latihan dong. fisik ya? Iya latihan fisik. Sorry mau nanya nih, mungkin gak banyak orang yang tahu ya. Ini kan kalau kelihatan di panggung gitu anak-anak JKT48 itu lucu-lucu, Senyum-senyum, gemes-gemes gitu iya. kan, lucu-lucu cewek-cewek gitu. Tapi kalian itu latihan fisik juga ya? Iya dong. Latihan fisiknya kayak gimana sih? Iya kayak stretching biasa sih, kayak sit up, push up gitu-gitu doang sih. Kalian ngeplank itu biasanya paling lama berapa? Biasanya kita satu lagu sih. Satu lagu? Iya satu lagu. Satu lagu tuh kira-kira 5 menit ya? 3-5 menit? Iya 4 menit lah. Itu bener-bener ngeplank terus? Iya sampai bener-bener ngeplank terus. Makanya kita bisa perform 6 show seminggu. makanya stamina-nya terjaga ya. Iya. Kalau sit up, push up kira-kira berapa kali? Biasanya kalau sit up push up tuh kayak ada apa sih, misalnya 20 kali tapi 3 set gitu. Oh oke, berarti 20 kali 3. Iya. Gila sih, aku nggak tahu sih itu aku bakal bisa apa enggak. Wow. Iya. Gimana kalian bisa menjaga staminanya nih sampai akhirnya konser? Nanti kan kayak kamu ada show-show lain gitu, dan yang lain-lainnya masih harus ada kegiatan-kegiatan lain. Kalau aku kan kegiatannya di luar sih kuliah kan, aku kan sudah kuliah. Yang penting sih kalau aku tidurnya cukup, karena kalau emang aku pernah ngerasain kayak saat-saat dimana aku tidurnya lagi nggak cukup, terus lagi banyak tugas juga, terus ada latihan juga buat konser, terus aku jadi kurang tidur dan kayak pusing jadi bawaannya, terus kayak jadi belajar lagu baru itu jadi kayak Jadi nggak nggak masuk. konsen ya. Iya, emang intinya sih kayak harus tidur cukup sama minum air putih yang banyak, itu sih intinya. Oke, tidur dan minum air putih yang banyak. Ada makanan khusus nggak yang kalian terapkan gitu setiap harinya? Biar staminanya kuat. ya? Mungkin Makan segala kan. Iya betul. Kan biasanya kalau atlet tuh ngeblender telur ya. Telur gula. Mungkin kalian juga gitu. Enggak se-ekstrim. Enggak se-ekstrim itu. Kita paling apa ya, boba. Tetap sama aja ya. Sama aja. Itu buat penyemangat biasanya. Karena Kayak kita butuh misalnya- minuman manis kan biar energinya Iya, tambah. betul. Berarti emang kalian tuh kegiatannya padat banget ya? Iya. Kuliah, sekolah, langsung latihan, terus show, suka road show juga ya? Oh iya. Ada sirkus juga. Sirkus. Oke. Gimana nih perasaan kalian berada di tim K3? Khususnya kamu yang udah lumayan lama dan kamu yang baru. Karena udah terbiasa dengan challenge ya. Jadi kayak malah lebih seru aja. Kalau kita nggak ada challenge di hidup kita tuh kayak ya kok gini doang Nih ya. anak muda nih harusnya kayak gini nih. Haus akan challenge. Iya jadi kayak lebih menantang sih menurut aku gitu. Gimana anak baru? Ya, kalau aku ya sebagai, sebenarnya aku sama Kanin cuma beda satu generasi. Aku generasi 4, Kanin generasi 3. Kalau menurut aku sebagai anak baru di tim K3 emang semua hal itu memang membutuhkan proses. Oke. Di tim manapun, mungkin aku dulu kan di tim T juga kan. Nah, di tim T juga dulu untuk mendapatkan sebuah setlist harus ada challenge juga. Jadi harus membawakan semua setlist yang pernah dibawain sama JKT. Itu banyak banget kan? Iya, ada berapa? Aku sampai lupa. 8 kali apa 7. Nah, ya itu kayak harus bawain semua baru kita dapetin setlist baru. Itu kayak emang sesusah itu untuk mendapatkan sebuah setlist, karena emang setlist tuh hal yang penting ya untuk kita lakukan secara reguler di teater gitu. Kayak fans juga pasti sangat antusias kalau misalnya ada setlist baru, karena apa sih kayak lagu-lagunya tuh kan kayak yang baru kan kayak bikin gak bosan gitu kan. Terus juga yang paling ditunggu-tunggu juga kadang kostumnya nggak sih kayak baru-baru bagus gitu ya, lucu-lucu. Iya, dan kostum kalian ini emang identik dan sangat unik, lucu-lucu. Iya. Ini pasti kostum JKT banget nih gitu kan. Betul. Jadi lewat kayak diliatin. Iya, udah pasti tahu orang ini JKT gitu. Sebelumnya nih, kalian emang suka dance, nyanyi, tampil? Kalau aku orangnya dulu pemalu banget Kak. Aku ngomong kayak berdua sama orang yang belum kenal lama tuh kayak
diam doang Sampai gitu. akhirnya talentanya Sampai itu kayak ya ngomong terus keren. kayak gini gitu. Keren Gitu banget. sih. Jadi memang JKT48 itu bukan hanya manajemen atau tempat kalian berkarya, tapi berproses juga ya. Iya. Dari yang mungkin kamu dari pemalu sampai akhirnya bisa tampil. Iya, benar. Kamu udah berapa tahun tadi cerita di Aku udah 6 tahun. 6 tahun dan Iya. kamu Aku hampir 5 tahun. hampir 5 tahun. Udah bertahun-tahun di sini. Apa sih yang kalian dapetin nih sebagai anggota dari JKT48? Yang aku dapetin sih sebenarnya pengalaman. Mungkin kayak teman-teman aku yang seumuran sana di luar sana ini yang nggak ada di JKT48 nggak bisa tahu gimana sih caranya apa ya kayak bersosialisasi, gimana caranya menghadapi orang lain yang belum yang belum terlalu kenal, dan pengalaman kayak berorganisasi sih, kayak kerja juga kan, kayak mungkin teman-teman aku mungkin cuman kuliah atau main gitu-gitu kan, kalau kan kayak bisa lebih mengorganisasikan waktuku Mantap. apa ya, membagi-bagi waktu lah. Memang karena kan di JKT48 ini umurnya muda-muda semua ya. Jadi ya mau sih kuliah, sekolah gitu kan. Mungkin ya jadinya kalian lebih produktif dari Yes. anak-anak lainnya, which is really good. Keren banget. Kalau Anin, Kalau aku yang aku dapatkan adalah mungkin hobi ya. Karena dulu aku nggak tahu sama sekali hobi aku, kayak aku ngejalanin hidup aku ya biasa aja gitu kan. Kalau aku suka ini ya udah aku lakuin. Tapi kalau sekarang kayak aku tahu passion aku sekarang di mana gitu. keren banget. Menemukan passion dari anak muda. Iya. Sekarang aku suka nari, suka main game, makanya sekarang JKT48 ada e-sport juga. Ada e-sport juga, wah. Kita berdua masuk e-sportnya. Namanya Valkyrie 48. Ih, seru deh di JKT48. Kalau aku ikutan bisa Join masuk dong ya, Kak, gara-gara- join. Oh waduh, aku takut gak bisa ngafalin koreo nanti. Gak apa-apa salah, kan kita salah. belajar dari Awal nol. belajar ya. Emang nggak bisa ya, semua emang awalnya Iya. juga kayak lama, susah, nggak bisa gitu. Tapi seiring berjalannya waktu emang kita belajar untuk bisa seperti itu gitu. Apapun yang kita nggak bisa pasti nanti kita bisa kalau di JKT48. Everything is possible ya. Iya. Even the word impossible says impossible gitu kan. Mantap semua yang impossible jadi possible JKT48. Nih kalian kan tadi sempat banyak cerita kalian sibuk produktif gitu. Kepo aja sih. Di waktu senggang kalian tuh biasanya ngapain sih? Kayak gitu sama deh, tidur ya. Tidur ya. Memanfaatkan waktu dengan sebagus-bagusnya ya tidur. Tidur, shopping, Ya, Cak. Main game, main game. Ke salon gitu. Iya ke salon, aku suka banget ke salon sih. Terakhir deh, mungkin dari konser yang akan mendatang ini tanggal 14 Februari 2020 yang kalian semua harus beli tiketnya biar 1000 penonton hadir. Tapi aku yakin sih bakal full dan bakal sold out. Amin. Aku yakin. Jadi sebelum sold out langsung dibeli. Apakah ada pesan khusus yang mau disampaikan dari konser ini mungkin ke teman-teman yang anak-anak muda dan sebagainya? Buat kalian semua wajib banget nonton konser JKT48 Team K3 versus K3 karena di konser ini memang menyuguhkan performance yang berbeda dari biasanya. Kayak ada 2 sisi panggung, kayak penontonnya juga bisa dari 2 sisi. Itu kayak bener-bener hal unik gitu ya untuk ditonton, kayak mungkin menambah pengalaman baru untuk nonton konser gitu. Kayak nggak bosen-bosen kalau misalnya nonton konsernya biasa cuman monoton ngadep ke depan aja kan. Nah ini kayak bisa berbeda gitu, makanya kalian harus nonton. Inovatif sekali memang dari dirimu. Dan banyak juga benefit-benefit yang kita kasih ya. Kita nggak mau spill sih karena Oke. kayak yang udah 100 kan itu video sama front row juga. Terus nanti 750 sampai 1000 itu benar-benar kayak Pokoknya banyak menggemaskan banget, benefit-benefit iya. yang di offer. Kalau kalian mau, ayo capai sampai 750 1000. dan 1000 juga akan ada banyak benefit yang kalian dapatkan. Siap kalau gitu. Aku sekarang mau ngajak kalian main games. Waduh, gamenya apa Mau itu ya? Kak? Main games. Namanya yang pertama itu Ring a Bell. Ring a bell, oke. Okay, it's easy, gampang. Jadi aku bakal ngasih tema. Iya. Terus kalian harus ngejawab itu cepet-cepetan. Yang Oke. paling banyak dia yang Oke, menang. oke. Oke. Yang pertama, tempat foto OOTD, outfit of the day. Iya. Kok nggak mau sih? Jangan. Di jalanan bisa, di mall juga bisa. Satu aja. Oke. Believe kalau ada kacanya.
Bener banget. Itu bener banget sih. Apalagi kalau kacanya overall gitu ya, dia harus ke bawah. Betul. Lagi, ayo. Apa lagi? Di toilet deh. Toilet. Toilet. Di ini fitting room. Yes. Nyobain baju, foto, nggak jadi deh, taruh lagi. Kebiasaan nih, kebiasaan. Ya, ada sih banyak yang gitu. Oke, apa lagi ya? Oke, kita ganti. Sekarang night routine. Nah, ini nih. Night routine. Maskeran. Nah, Main game. Apa ya? Ngapain? nge-tweet. Makan. Boleh gak sih makan malam-malam? Boleh. Boleh ya? Kan habis latihan. Oke, siap. Boleh. Kita lagi. Oke, kita lanjut. Yang dilakuin di mobil ketika macet. Main Instagram. Main Instagram. Apaan nih? Nggak tahu. Sumpah. Aku nggak lagi, tahu. aku lagi. Apa? Dengar lagu. Oke. Nggak tahu sumpah. nggak Oke, tahu apaan ini ya. kayaknya udah tahu nih siapa yang menang nih. Yang terakhir nih, kalau ini harus diperagain. Setelah di ring bell harus diperagain. Gaya selfie. Gak mau ditantang? Kok malu kan? Kamu mau lihat selfie aku di Instagram Oh aku aja. baik, oke kalau gitu netizen nilai sendiri ya siapa yang menang di antara Andin atau Jinan. Kita akan masuk ke games kedua. Wah. Nah ini yang paling seru nih. Apa? Ini challenge juga. Kalau nanti bakal ada challenge konser K3 versus K3, ini challenge Andin dan Jinan main TikTok. Waduh. Oke. Oke? Jago nih. Kalian punya ini nggak akun TikTok nggak? punya. Nggak punya. Oke, berarti ini perdana nih di sini nih. Iya. Nah, berdua aja ya kan? Ya, lu berdua. 1, 2, 3. Oke, mantap. Gimana guys? Kira-kira yang paling kece, yang paling imut siapa? Jadi nanti Gimana guys? boleh di komen ya di sini. Oke deh, kalau gitu bisa dipromosiin lagi kali ya konsernya dan ngajak teman-teman buat beli tiketnya. Oke, buat kalian semua harus banget wajib nonton JKT48 konser K3 versus K3 tanggal 14 Februari 2020 di Gor Bulungan. Mulainya jam 7 malam. Nah, kalau kalian mau mendapatkan tiketnya bisa didapatkan di Teater JKT48 di FX Sudirman lantai 4 dan juga di website jkt48.com/K3 versus K3. Oke, kalau gitu ditunggu guys pembeliannya. Thank you ya guys.